Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat kesehatan, keselamatan dan juga kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, langsung saja Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Dea Nabila, Rani, Ayu Reski Amelia, Anita Atriana, Nur Fadlia, Hera Aryani, Nur Atira. Alhamdulillah semuanya telah hadir dan tidak ada yang izin ataupun yang sakit maupun yang alfa, semuanya hadir semua. Langsung saja pada pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi terkait pembelajaran teks buku fiksi dan juga non fiksi. Untuk itu, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada siswa sekalian mengenai tujuan dan manfaat mengapa kita harus belajar teks buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari buku fiksi dan non-fiksi? Karena dengan mempelajarinya, kita dapat memperluas wawasan ataupun pengetahuan seseorang dan dapat juga menyuguhkan informasi kebahasaan yang dapat menambah pengetahuan seseorang dan juga mampu meningkatkan daya fiktif atau imajinasi seseorang. Nah, untuk itu langsung saja Ibu akan membawakan materi mengenai teks buku fiksi dan non-fiksi yang Ibu akan jelaskan lebih mendalam lagi. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan siswa semua dapat mampu memahami unsur-unsur buku fiksi dan juga non-fiksi. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya, dapat mengemukakan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Agar semua siswa dapat mampu memahami pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, maka di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi terkait, yaitu yang pertama, unsur-unsur buku fiksi, yang kedua, unsur-unsur non-fiksi, yang ketiga, contoh cara menelaah unsur pada buku fiksi yang akan nanti saya tayangkan dan saya jelaskan. Lalu yang terakhir, mengemukakan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi dalam mengomentari isi buku fiksi dan juga non-fiksi. Silahkan semua siswa mengamati video materi yang akan kita pelajari. Unsur-unsur buku fiksi. Pada umumnya, buku fiksi memiliki beberapa unsur yang berbeda dengan buku non-fiksi. Dalam buku fiksi, Ananda akan menemukan tema yang khas, penggambaran latar yang menakjubkan, karakter tokoh-tokoh yang memesona, alur yang menegangkan, dan ciri bahasa yang penuh dengan gaya dan ungkapan, serta amanat yang menyentuh relung hati. Selanjutnya, unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur buku non-fiksi di sini sangat berbeda dengan unsur buku fiksi. Perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini, yaitu
aspek yang dibandingkan adalah yang pertama bentuk tes, yang kedua pemerolehan data, yang ketiga sifat, yang keempat bahasa, yang kelima fungsi, dan yang keenam adalah makna. Teks buku fiksinya di sini yaitu adalah yang pertama narasi, yang kedua imajinasi atau khayalan, yang ketiga dia tidak bersifat ilmiah, yang keempat tidak tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia, yang kelima sebagai hiburan kepada pembaca, dan yang keenam adalah kadang menggunakan makna yang konotatif dan gaya bahasa ataupun majas. Adapun teks buku non-fiksi di sini adalah perbandingannya, yaitu yang pertama eksposisi, argumentasi, laporan, dan sebagainya. Yang kedua adalah penelitian ilmiah. Yang ketiga dia bersifat ilmiah. Yang keempat tunduk terhadap kaidah bahasa Indonesia. Yang kelima adalah untuk menambah pengetahuan. Dan yang keenam dia menggunakan kata yang denotatif. Selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan sinopsis novel Negeri 5 Menara. Di sini adalah contoh cara menelaah unsur pada buku fiksi. Langsung saja Ibu akan bacakan isi dari novelnya, yaitu seumur hidupnya Alif tidak pernah menginjak tanah di luar ranah Minangkabau. Masa kecilnya dilalui dengan berburu durian runtuh di rimba Bukit Barisan. Alif adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang sederhana, namun masih memiliki darah ulama dari ibunya. Ia adalah putra Minangkabau yang lulus dari Madrasah Sanawiyah dengan nilai yang lumayan membanggakan. Ia menduduki nilai terbaik 10 besar dan ia memiliki cita-cita yang tinggi dan menginginkan menjadi seseorang yang berintelektual tinggi seperti Habibie. Ia sangat mengidolakan tokoh tersebut sehingga ia sangat menginginkan melanjutkan studinya ke tingkat SMA. Ia ingin mempelajari ilmu non-agama setelah 3 tahun ia berkecimpung di Madrasah Sanawiyahnya. Untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu non-agama, namun kali ini ia menginginkan sekolah yang benar-benar murni mempelajari keilmuan umum. Akan tetapi, ibu ini menginginkan putranya itu meneruskan darah keulamaannya. Ibunya menyuruhnya agar mondok saja dan untuk lebih mendalami ilmu agama, karena ia menginginkan putranya menjadi seorang pemimpin agama seperti Buya Hamka. Pada awalnya ia menolak keinginan ibunya itu sampai-sampai ia mengurung diri di kamarnya untuk beberapa hari. Namun akhirnya datanglah surat dari pamannya dan di dalam surat tersebut pamannya menceritakan pondok Mandani dan kehidupannya di sana. Lalu akhirnya ia berpikir percuma saja melawan orang tua dan ia memutuskan untuk menyetujui kemauan ibunya dan ia memilih pondok pesantren Madani sebagai tempatnya menimba ilmu yang terletak di Jawa. Ia memilih pondok yang jauh dan sebenarnya ia pun tidak mempunyai akan jadi apa nantinya di pondok Mandani. Lalu orang tua ia berdiskusi untuk memutuskan keinginan anaknya tersebut. Dengan berat hati orang tua ia menyetujuinya. Diantarkannya menuju Jawa oleh ayahnya dengan perjalanan 3 hari, akhirnya sampai juga di pondok Madani. Dengan ditemani senior pondok Madani, ia dan ayah serta orang tua yang lain mengikuti arah dari pemandu pada awal proses perkenalan di sekolah. Ia takjub dengan mantra ampu yang diyakini. Ampu yakni manja dewa jada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Di rumah barunya ini ia bertemu dengan beberapa kawanan yang berasal dari berbagai penjuru. Mereka adalah Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dan dari Sumeneb, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Dari perkenalan pada awal sekolah di PM berlangsung, membawa 6 putra daerah tersebut menjadi sahabat yang karib. Banyak pengalaman yang mereka lalui bersama-sama, mulai dari dihukum oleh kakak angkatannya dengan jeweran,
hingga pengalaman menjadi penjaga malam karena PM disantroni maling. Mereka biasa menunggu maghrib tiba dengan menghabiskan waktu di masjid, tepat di menara masjid. Para kawanan tersebut menegada ke atas memperhatikan awan dan membayangkan awan-awan itu menjelma menjadi benua dan negara impian mereka masing-masing. Dari hal tersebut, mereka disebut sebagai para sohibul menara. Prinsip mereka jangan pernah meremehkan impian dan cita-cita meskipun setinggi apapun itu. Karena Tuhan Maha mendengar dengan keyakinan mereka atas kekuasaan Tuhan, akhirnya terbuktilah mereka mencapai cita-citanya untuk ke negeri impiannya masing-masing. Atang di Kairo, Baso yang akhirnya di Mekah, Raja, Alif, dan Said di Washington, London. Nah, itulah tadi isi dari novel yang telah Ibu bacakan. Selanjutnya di sini kita akan menelaah unsur teks fiksi novel Negeri 5 Menara. Di sini yang pertama ada tema. Tema di sini adalah pokok masalah yang terdapat dalam cerita. Tema dalam karya sastra adalah pokok permasalahan, yaitu masalah utama atau inti permasalahannya. Dari 5 menara karya Andi Fuandi adalah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat, yaitu di pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan sehari-hari tokoh utama adalah belajar. Selanjutnya di sini ada alur, yaitu di mana alur ini merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Alur sangat penting dalam karya sastra di sini karena dituntut bagaimana kemampuan pengarang memberikan alur yang membuat pembaca merasa ikut larut dalam suasana cerita. Dalam suatu cerita, peristiwa demi peristiwa dibangun demi terciptanya suatu rangkaian cerita. Peristiwa A menimbulkan cerita B jadi menjadi peristiwa C, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, di sini terdapat tokoh. Tokoh di sini adalah karakter yang menggerakkan cerita, sementara penokohan adalah gambaran mengenai pelaku atau tokoh-tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun keadaan batinnya. Penokohan adalah cerita pengarang menggambarkan watak tokoh pada sebuah cerita. Di sini terdapat beberapa tokoh, yaitu ada Ali Fikri, ada Amak, ada Ayah, ada Dul Majid, ada Raja, dan ada juga Atang. Selanjutnya ada Said, ada Baso, ada Ustadz Salman, ada Ustadz Kiai Rais, ada Tison, dan juga Ustadz Torik. Selanjutnya yang keempat di sini adalah latar. Latar di sini adalah tempat, waktu, dan suasana yang terjadinya peristiwa dalam cerita. Maka yang ketiga tadi termasuk dari latar dimasukkan di sini, yaitu latar tempat, latar suasana, dan juga latar waktu. Selanjutnya adalah yang kelima, amanat. Amanat di sini mengacu pada hal yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca yang berkaitan dengan tema, ataupun amanat juga disebut sebagai suatu hikmat dari cerita tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah gaya bahasa ataupun majas dalam karya sastra, yaitu cara pengarang menggunakan bahasa dalam karyanya. Pilihan kata adalah kata-kata yang sengaja dipilih oleh pengarang untuk sebuah karyanya. Selanjutnya, tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi, yaitu yang pertama, mengomentari isi buku fiksi. Tanggapan terhadap isi buku fiksi di sini dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Adapun unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari antara lain yaitu sampul buku, rincian subbab buku,
tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam ceritanya. Selanjutnya yang kedua ialah mengomentari isi buku non-fiksi. Tanggapan terhadap isi buku non-fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur buku non-fiksi, seperti halnya sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara pengarang, menyajikan cerita, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Selanjutnya, dalam mengomentari isi buku fiksi terdapat tanggapan yang menyajikan suatu isi buku fiksi yang dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Adapun contoh pertanyaannya seperti halnya yang pertama, bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan juga tema? Yang kedua, bagaimana pengarah mengembangkan latar cerita? Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Yang keempat, bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Yang kelima, apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun sebuah cerita? Selanjutnya yaitu mengomentari isi buku non-fiksi. Sama halnya seperti komentar dalam buku fiksi. Dalam mengomentari isi buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai unsur-unsur buku tersebut, seperti halnya berupa pertanyaan yaitu yang pertama, apa judul dan tema buku? Yang kedua, bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku? Yang ketiga, garis besar apa yang disampaikan dalam buku dan apa isi dari tiap babnya? Yang keempat, apakah buku ditunjang dengan gambar ataupun foto, ilustrasi, tabel, dan grafik? Dan apakah penunjang tersebut cukup mampu membantu pembaca lebih memahami isi teks? Yang kelima, apakah sistematika penulisan mudah untuk diikuti? Dan yang keenam, apakah bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami? Berikut itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Sampai di sini, apakah siswa semua sudah paham ataukah ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Perbedaan buku fiksi dan non-fiksi masih banyak yang keliru, masih banyak yang belum tahu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan perbedaannya. Dan untuk siswa yang bertanya tadi, pertanyaannya cukup bagus dan Ibu langsung saja menjawabnya. Perbedaannya yaitu jika buku fiksi bersifat tidak nyata, sedangkan buku non-fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Buku fiksi ditulis dengan menggunakan metode ilustratif dengan melakukan pengembangan khayalan dari ide cerita yang dibuat. Sedangkan buku non-fiksi dibuat dengan menggunakan metode denotatif yang lebih ilmiah serta dikaji berdasarkan fakta dan juga data. Itulah tadi beberapa perbedaan bentuk buku fiksi dan buku non-fiksi. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh iya, baik. Alhamdulillah kalau semua sudah paham dan sudah tidak ada lagi pertanyaan. Untuk itu, Ibu akan membentuk sebuah kelompok dan silahkan masing-masing siswa membagi kelompoknya sendiri yang terdiri dari satu kelompok sebanyak 5 orang anggota. Setelah itu silahkan setiap kelompok mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan menyelesaikan tugas yang Ibu akan berikan, yaitu tugasnya adalah telaah unsur buku fiksi yang telah kamu baca, buat berbentuk tabel seperti di bawah ini, dan buatlah keterangan dengan lengkap seperti contoh pada materi yang telah Ibu jelaskan tadi.
Sebagai penutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberi kesimpulan dari unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dipelajari tadi, yaitu kita dapat lebih mampu untuk bisa membuat menjadi lebih mengetahui isi, halaman, penerbit, pengarang, dan masih banyak lagi, dan juga kita mengetahui isi buku yang bersifat fakta, nyata, atau cuman imajinasi. Sekian yang Ibu dapat sampaikan, dan untuk itu tetap semangat belajar dan tetap selalu menjaga kesehatannya. Dengan ini Ibu akhiri pembelajaran kita terkait materi pembelajaran teks buku fiksi dan non-fiksi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan segala apa yang dituliskannya. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.